429. Lelaki yang satu matanya ditutup itu menjilat bibirnya. Sambil memegang walkie-talkie di tangannya dia berkata, "Semuanya, naiklah ke kapal. Taklukkan dua kapal itu untukku." Setelah itu, banyak perompak mulai memegang senjata dan bersiap menuju ke arah dua kapal. Di atas kapal yang paling besar, Jonathan dan Herlambang sedang duduk sambil mengisap rokok. Mereka dapat dengan jelas melihat para perompak yang hendak beraksi. Jonathan tersenyum dan berkata, "Sepertinya Damar dan yang lainnya mengalami beberapa hambatan. Apa orang-orang ini berencana untuk merampok kita?" kata Herlambang sambil tertawa. "Sepertinya iya," jawab Jonathan sambil tertawa. "Menarik. Setelah beberapa hari hanya melihat lautan, aku bisa gila. Aku tidak menyangka akan ada yang menyambut kita dengan sukacita. Sangat menarik." Herlambang merenggangkan otot-otot bahunya. "Aku akan membuang mereka ke laut. Hitung-hitung memberi makan ikan-ikan di laut. Mereka semua bajak laut, perompak. Kasihan lautnya, nanti mereka membuat keruh karena perbuatan kotor mereka. Sebaiknya kita ikat mereka di tiang-tiang kapal saja," kata Jonathan. Para perompak belum sampai di kapal, tapi mereka berdua sudah berimajinasi soal bagaimana mereka akan menghabisi para perompak ini. Bahkan melihat senjata-senjata yang ada di tangan para bajak laut itu, dua orang ini tidak merasa takut sedikitpun. Di sisi lain, Damar dan rombongannya telah dikelilingi oleh sekelompok orang. "Ah, mereka terlalu berisik," kata Chris dengan nada menghina. "Ketua, mereka semua ini tidak ada yang tidak bersalah. Kita habisi saja mereka, jangan pilih-pilih." Mata Damar juga menunjukkan kilatan membunuh, tapi sebelum dia sempat berbicara, tiba-tiba sekelompok orang ini terdiam. Kemudian tak berapa lama, mereka tak lagi mengerumuni Damar dan yang lainnya. Ternyata para orang ini melihat sekelompok orang berseragam tampak mendekat. Di barisan paling depan ada Kapten Vincent. Damar menyipitkan matanya. Dewan berkata di samping telinga Damar, "Aku khawatir mereka ini bukan hanya perompak biasa, tapi mungkin saja tentara bayaran. Di dunia ini, tentara bayaran itu nyata adanya. Mereka muncul di setiap medan perang dan mengambil keuntungan. Selama ada yang memberi uang, mereka akan melakukan tugas apapun yang diberikan." Vincent semakin berjalan. Saat dia melihat perempuan yang terluka, sepertinya Vincent sudah mengerti apa yang terjadi. Kemudian dia memandang Damar dan yang lainnya sambil bertanya, "Ketua, apa kalian berencana untuk ikut campur dalam urusan pulau kami?" Damar menatapnya dan berkata dengan tenang, "Kapal Sun Sin, ternyata benar ya kalian yang merampasnya. Kalau ternyata tidak, kawan, kami ini bajak laut. Tidakkah menurutmu aku ini tipe orang yang terlalu muda untuk diajak bicara seperti ini?" Vincent memandang Damar dan yang lainnya dengan tatapan mata dingin. "Perempuan ini dan orang-orang yang ada di kapal, biarkan aku membawa mereka." Vincent tercengang, dia memegang pistol di tangannya. Dia berjalan dan berhenti di depan Damar, mengangkat pistol tepat di depan dahi Damar dan berkata, "Apa kamu sedang bicara denganku? Aku beri saran, turunkan pistol itu dan jangan membidik sembarangan," kata Chris dengan mata yang terlihat siap menerkam mangsa kapanpun. Sebenarnya aku hanya berencana untuk main-main dengan kalian," kata Vincent dengan ringan. "Karena kita sudah sampai di titik ini, biar aku jelaskan sedikit pada kalian. Aku ini perompak atau nama lainnya bajak laut. Aku hanya cinta uang dan perempuan. Dan saat aku dengar kapal Sun Sin berlayar, ada pengusaha kaya raya, menurutmu aku diam saja? Tenang saja, aku tidak akan membunuh mereka. Paling-paling aku hanya akan meniduri para perempuan dan menunggu keluarga mereka membayar uang tebusan. Setelah itu, aku akan membiarkan mereka pergi." Setelah mengatakan ini, matanya menyapu Lilia dan Raisa sambil berkata, "Malam ini, ketiga perempuan ini akan berada di tempat tidurku. Aku sudah tidak sabar mencicipi mereka." Aneh, tiga perempuan.
Sally bagaimana? Apa dia tidak masuk hitungan? Jelas-jelas ada 4 perempuan saat ini. Vincent jelas tidak menganggapnya sebagai perempuan. Vincent melambaikan tangan dan kemudian berkata dengan ringan, "Bawa dan ikat perempuan-perempuan ini di kamarku. Lalu untuk para laki-lakinya, tawan mereka. Salah satu di antara mereka ada yang memiliki kartu berlian Bank Royal. Mereka akan memberikan kita pemasukan." Saat dia mengatakan hal ini, dia melirik Damar sambil tersenyum licik. Berjalan berbalik sambil memainkan pistol di tangannya. Pada saat ini, Vincent menyadari ada sesuatu yang menyambar tangannya. Betapa terkejutnya dia saat melihat Damar berada di belakangnya sambil memegang pistol yang sedetik lalu masih dia genggam. Bagaimana bisa kamu melakukannya?" Vincent terkejut. Damar mengoper pistol itu langsung ke Chris yang ada di sebelahnya. Chris memegang pistol itu dengan 2 tangan. Chris memandang Vincent sambil bertanya, "Apa yang kamu lakukan dengan benda ini? Kamu berani mengarahkan pistol ini ke arah kami sembarangan. Kamu sudah bosan hidup." Vincent tampak sangat terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Hal ini baru pertama kali terjadi dalam hidupnya. Orang-orang di sekitar juga tak kalah terkejut. Kemudian mereka mengingat lagi bagaimana adegan Damar menangkap peluru dengan tangan kosong. Entah kenapa, mereka bergidik ngeri. Vincent melirik Damar dan yang lainnya. Dia bertanya dengan sedikit tergagap, siapa sebenarnya kalian?" Damar tersenyum sambil menyentuh hidungnya. "Apa kamu pernah dengar soal Night Watcher?" Ketika Vincent mendengar kata Night Watcher, kepalanya seakan hendak meledak. Pada saat ini, di tempat lain, di kapal paling besar, sekelompok orang bergegas naik ke kapal dengan senjata di tangan mereka. Beberapa orang berjalan di tepi geladak, beberapa di kabin dan beberapa berlari berusaha merebut kemudi kapal. Mereka sudah terbagi ke dalam regu-regu dan terorganisir. Ruang kendali. Ada beberapa kru kapal yang saat ini tengah asik mengobrol membicarakan kisah hidupnya satu sama lain. Anggota kru kapal ini sebenarnya adalah orang-orang hot gas. Tentu saja, mereka berasal dari Sin City dan mereka ini orang-orang yang bisa dibilang memiliki keberuntungan untuk sesekali melihat dunia luar. Sementara mereka tengah asyik mengobrol, beberapa perompak tampak masuk dengan senjata. Mereka mengarahkan senjata itu ke beberapa anggota kru. Seseorang yang mengerti bahasa luar berkata, "Tidak ada yang diizinkan bergerak. Kalian semua sudah jadi tawanan kami. Semuanya, berhenti dan ikut kami ke pulau." Di kabin, wakil kapten juga ada di sana dan mengerutkan kening. Sepertinya kapten punya masalah setelah bertransaksi dengan orang-orang ini. "Jangan bicara omong kosong. Angkat tangan kalian semua." Perompak itu mengacungkan senjata sambil berteriak dengan keras. Wakil kapten menggelengkan kepala dan berkata, "Lemparkan mereka semua ke laut." Segera, ada beberapa teriakan dari arah kokpit. Diikuti seseorang yang terjun bebas ke laut. Pada saat yang sama, di lantai 3 kapal paling besar ini. Lantai 3 adalah area bermain dan tempat paling ramai. Karena tidak ada yang dapat dilihat selain deburan ombak, jadi semua orang menghabiskan waktu di lantai 3. Di antara mereka ada Tommy Dor. Pada saat ini, kasino yang berada di lantai 3 mendengar tembakan pistol di udara. Suasana yang ramai pun tiba-tiba menjadi hening seketika. Semua orang melihat ke arah pintu dan melihat ada seorang lelaki berpakaian khas bajak laut. Dia memegang pistol dan melepaskan satu tembakan lagi ke langit. Pada saat yang sama, muncul lagi beberapa bajak laut. Mereka berdiri dan memegang pistol. Salah satu dari mereka berteriak keras, "Semuanya tanpa terkecuali, angkat tangan kalian." Semua orang di kasino tertegun sejenak. Kemudian seseorang berkata, "Sialan, aku pikir apa tadi? Ayo lanjut. Hei, sampai mana aku tadi? Wah, menang, sini mana uangmu?" Setelah keadaan yang hening sesaat, seluruh kapal kembali gaduh.
Mereka tidak menganggap para perompak yang datang mengancam. Bersambung 430. Sekelompok bajak laut yang berdiri di sana tampak terkejut. Mereka diabaikan begitu saja. Mereka benar-benar tidak dianggap masalah atau sesuatu yang mengancam. Sebagai kelompok bajak laut yang ditakuti, mereka merasa harga diri yang sudah susah payah didapatkan dengan menumpahkan banyak darah itu tercoreng habis. Orang yang bertanggung jawab atas menyerang kapal pesiar ini memicingkan mata mencari seseorang yang terlihat sebagai pemimpin orang-orang tak kenal takut ini. Targetnya sudah terkunci. Dia memilih Henry yang terlihat seperti bos besar yang sedang menghisap rokoknya. Perompak ini berpikir, dia harus menghabisi ketuanya agar para anak buah yang sok berani ini tahu posisinya. Dor dor dor, dia menembak lagi. Suara tembakan kembali menghentikan kegiatan di kasino. Perompak ini kembali berteriak dengan percaya diri, "Angkat tangan kalian. Kalian tawanan kami." Seperti yang dia katakan. Setelah menembak ke arah langit, dia mengarahkan pistol ke Henry dan kembali menembak. Dor dor dor. Namun, sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi. Tembakan yang begitu kuat dan bertubi-tubi itu tidak terlihat bersarang di tubuh Henry. Malahan perompak itu melihat Henry menggerakkan tangannya dengan cepat, seolah dia sedang menangkap peluru dengan tangan kosong. "Apa kamu sedang pamer?" Di sebelahnya, Tommy melihat adegan Henry menangkap peluru dengan seru. Perompak atau bajak laut itu ketakutan sambil menunjukkan wajah bodoh. Pada saat ini, salah satu bawahan Henry berkata, "Bos, aku tidak menyangka karena kamu bosan sampai menyiapkan acara ini. Kamu bahkan sampai menyuruh orang ini berpakaian seperti bajak laut dan menangkap peluru dengan tangan kosong." Saat dia berkata, dia melihat bajak laut berjanggut itu dan berkata, "Ayo cepat tembak, sekarang giliranku." Sekelompok bajak laut di kapal itu saling bertukar pandang. Mereka melihat semua orang yang ada di kasino itu dengan terheran-heran. Pada saat ini, Henry mengerutkan kening sambil berdiri, "Aku tidak mengatur hal seperti ini. Orang-orang ini sepertinya penduduk setempat atau bajak laut." "Hah!" teriak orang-orang yang berada di kasino. "Seharusnya si Codet dan yang lainnya pergi untuk bernegosiasi sesuatu. Sepertinya mereka benar-benar ingin menjadikan kita tawanan," kata Henry mengerutkan kening. "Tawanan?" Seseorang berdiri dan berkata, Aku harus mengumpat atau bersyukur, selama di sini Kak Codet tidak memperbolehkan kita untuk bertarung. Tulang dan sendiku sudah mulai kaku. Ini bukan kita yang mulai ya, mereka yang ingin cari gara-gara duluan." Sekelompok bajak laut bersenjata itu sangat bingung mendengar hal ini. Ini, apa yang terjadi? Bagaimana bisa situasinya jadi berbalik? Pada saat yang sama, ada banyak orang yang tengah berdiri di dek lantai 5. Orang-orang ini terlihat sibuk. Ada lebih dari selusin bajak laut yang datang, dan ada selusin bajak laut pula yang terkapar di lantai kapal. Entah dapat dari mana, yang jelas Herlambang saat ini tengah mengunci tangan para bajak laut ini dengan pipa besi panjang. "Menarik," kata Jonathan, "gantung mereka di sisi kapal, jangan sampai jatuh." Baik, dengan bantuan beberapa orang, mereka menggantung puluhan orang ini dengan pipa besi di sisi kapal. Air mata para bajak laut ini hampir jatuh. Seluruh orang digantung di udara, terombang-ambing mengikuti deburan ombak. Mereka benar-benar sudah salah memilih mangsa. Para targetnya ini tidak ada yang memakai pistol ataupun senjata, tapi bagaimana bisa mereka tidak takut? Bahkan, mereka dapat mengalahkan para bajak laut yang sudah tidak sekali dua kali menjalankan aksinya. Di kapal lain, karena bajak laut naga bermata satu sudah terlanjur jatuh hati pada Seri dan yang lainnya. Dia pergi kapal yang lebih kecil sambil membawa beberapa orang. Orang-orang lain ditugaskan untuk merebut kapal, sementara dia langsung menuju ke lantai 5 dengan penuh percaya diri. Dia tidak sabar untuk menyentuh setiap jengkal tubuh mulus Seri. Dia berjalan dengan cepat, ada kilatan cahaya di atas kepalanya,
Rupanya itu adalah belati yang terbang menuju tepat di kepalanya. Bajak laut ini secara spontan mengambil pistol dan menembak belati itu. Tapi dia kalah cepat, belati itu langsung mengenai pistol miliknya dan terbelah jadi dua. Bagaimana bisa? Bajak laut bermata satu itu merasakan kengerian. Tiba-tiba dia merasakan ada hawa makhluk yang berada di sebelahnya. Dia menelan ludah dan menoleh ke samping perlahan-lahan. Betapa terkejutnya bajak laut bermata satu itu. Sudah ada seseorang dengan pakaian compang camping sambil memegang sebotol anggur yang berdiri di sampingnya. "Apa kamu kesini untuk menjadikan kami tawanan?" Keringat dingin mulai membasahi setiap pori-pori bajak laut bermata satu itu. Dia menganggukkan kepala lalu menggelengkan kepalanya dengan bingung. Dia menjadi gila. Di dunia ini, ada orang yang hanya melemparkan belati dan membelah pistol jadi dua. Ini benar-benar gila. Benar. Ugo berjongkok dan mengerutkan kening. "Kalau begitu kamu turun saja." Dengan mengatakan hal itu, Ugo memegang bajak laut bermata satu itu dan melemparkannya keluar kapal. Entah tenggelam di laut atau terbentuk badan kapal. Adegan aneh ini terjadi di setiap lantai kapal paling besar maupun yang lebih kecil. Intinya, dua kapal ini seperti jebakan untuk para bajak laut. Kalau bajak laut terkenal dengan sebutan penjahat lautan, maka orang-orang dari Sin City ini adalah penjahat yang sebenarnya. Penjahat yang didasari ilmu bela diri. "Sial, Codet, bagaimana situasinya sekarang?" kata seseorang. Si Codet menyentuh kepala Botani dan berkata, "Aku tidak tahu." Pada saat yang sama, Vincent sedang gemetar ketakutan. Night Watcher adalah organisasi yang sangat rahasia. Dia belum pernah berhubungan langsung. Dia hanya pernah mendengar beberapa berita, organisasi yang mematikan. Bergerak saat malam hari menyelesaikan misi tersembunyi. Bahkan dia pernah mendengar bagaimana dahsyatnya kekuatan para Night Watcher dari para bajak laut yang mengembara. Sekarang, Damar tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini padanya. Kemudian, seseorang di samping Damar saat ini tengah menggosok-gosok pistol. Orang-orang pulau yang awalnya mengerubungi Damar, sekarang mereka mundur dan berdiri di sisi jalan. Banyak orang yang melarikan diri dan memilih untuk tidak ikut campur. Setelah itu, hanya tersisa kurang lebih 20 antek-antek Vincent yang bertahan. "Hei kawan, bagaimana kalau kamu memaafkan ketidaksopanan kami dan aku akan melepaskan orang-orang yang ada di kapal?" Tawa Vincent dengan tubuh yang masih gemetar. "Sepertinya kami tidak perlu menunggu kamu melepaskan orang-orang itu," kata Damar sambil mengusap hidungnya dengan tenang. "Kapten, lihat ke sana." Tiba-tiba seseorang tergagap sambil menunjuk sesuatu. Vincent melihat ke arah yang ditunjuk anak buahnya. Dia melihat beberapa tiang terlihat, dan setelah dia memicingkan mata, tampaknya ada beberapa orang yang tergantung di tiang kapal itu. Karena jaraknya yang cukup jauh, dia tidak melihat dengan begitu jelas. Vincent menelan ludah dan mengambil teleskop dari rang di sebelahnya. Kali ini barulah dia melihat dengan jelas. Vincent melihat orang-orang yang dia kirim untuk mengambil alih kapal sedang digantung di tiang kapal. Sebagian dari mereka tampak putus asa dan hampir menangis. Melihat adegan ini, kaki Vincent jadi lemas. Dia jatuh terduduk di tanah. Bersambung 431. Ya, dia syok. Kelompok bajak laut besar yang dia kirim tidak bisa mengambil alih dua kapal. Bahkan mereka digantung dan dipermalukan. "Kalian sudah kalah ya rupanya," cibir Dewan. "Awalnya, kami hanya datang ke sini untuk membuat kesepakatan. Tidak akan terjadi apa-apa kalau kalian tidak bertindak. Kenyataannya, kalian membajak kapal kami." Damar melambaikan tangannya, dia berjongkok di depan Vincent dan berkata, "Orang yang kamu tawan, di mana mereka semua?" Vincent menelan ludahnya. Entah mengapa tenggorokannya terasa sakit saat menelan cairan dari dalam tubuhnya itu. "Aku tanya, apa tujuan kalian sebenarnya?" tanya Vincent. "Kamu adalah bajak laut dan juga seorang tentara bayaran.
Tidak heran, kalian pasti aktif berada di negara-negara yang dilanda perang, tanya Damar. Wajah Vincent sedikit berubah. Dia menggertakkan gigi dan bertanya, kami hanya melakukan apa yang bisa kami lakukan untuk bertahan hidup. Kebanyakan adalah pengungsi dari perang. Jangan membicarakan hal yang melenceng dari topik. Cepat beritahu aku di mana orang yang kamu tawan. Sekarang, Dewan langsung menendang Vincent. Vincent mengepalkan tangannya. Lalu dia melihat Damar dan berkata, kalau aku mengatakan semuanya, apa kalian akan melepaskan kami? Apa kamu pikir kalian layak diberi pilihan? Kata Damar acuh. Orang-orang kepercayaan Vincent yang tidak terima pun segera mengangkat senjata mereka. Satu orang menembak Damar. Pada saat ini, Raisa tiba-tiba bergerak. Gaun hitamnya seperti menari terkena angin, mengambil pistol bawahan Vincent yang hendak menembak Damar lalu kembali ke tempatnya berdiri. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kejadian itu sangat cepat. Ini adalah pertama kalinya Damar melihat Raisa beraksi. Sedetik kemudian, orang yang hendak menembak Damar itu terjatuh ke tanah dengan darah yang keluar dari perutnya. Di tangan Raisa, ada belati yang terselimuti darah segar menetes di ujungnya. Letakkan senjata kalian di tanah, siapapun yang berani mengangkatnya akan mati. Kata Raisa. Sekelompok bajak laut terlihat seperti menahan kencing. Mereka bahkan tidak melihat apa yang baru saja dilakukan Raisa. Beberapa orang sudah duduk karena ketakutan. Vincent terlihat putus asa. Dia tidak menyangka kali ini benar-benar akan menghadapi musuh yang kuat. Benar, dia adalah seorang bajak laut dan tentara bayaran. Tapi dia hanyalah manusia. Sin City ataupun dunia bawah tanah, sangat jauh berada di luar jangkauannya. Aku akan membawa kalian ke sana, kata Vincent. Damar berkata pada Chris, pergi dan beritahu si Codet, suruh dia memanggil semua orang di kapal. Ambil kendali pulau bersama-sama. Apa yang akan kita lakukan setelah mengendalikan tempat ini? Tanya Chris. Pasti ada cara bagi Sun Sin untuk menghubungi dunia luar dari pulau ini. Lalu kita akan menyerahkan para bajak laut ini ke negara lain agar mereka dihukum, kata Damar. Chris mengangguk dan berkata, aku pergi. Setelah itu dia berlari dan mencari si Codet. Dewan menendang Vincent dan berkata, cepat, Sally, bawa perempuan ini ke kapal kita. Perban lukanya. Aku, Damar dan yang lainnya akan pergi untuk melihat keadaan orang-orang yang lain. Mungkin saja ada yang terluka dan membutuhkan bantuanku, kata Lilia pada Sally. Tanpa banyak bicara, Sally mengangguk. Di bawah arahan Vincent, mereka berjalan menuju belakang gunung. Di sana, ada sebuah gua. Di sepanjang jalan ada bajak laut bersenjata yang berjaga. Di pintu masuk gua, beberapa orang mendengar suara teriakan. Semua ini adalah perempuan. Vincent sialan ini rupanya menangkap semua perempuan yang ada di Sun Sin dan menyandera mereka di gua. Sementara yang laki-laki tetap berada di atas kapal. Tentu saja, dia tidak membunuh. Sebagai bajak laut, tujuan utamanya hanyalah uang dan perempuan. Mendengar teriakan yang tiada henti, ekspresi Damar dan yang lainnya terlihat muak. Entah hari-hari seperti apa yang dilewati mereka sampai berteriak begitu memilukan. Beberapa orang mulai memasuki gua. Rupanya ada lampu listrik di dalam sana. Gua itu digali dan dibuat memiliki ruangan-ruangan kecil. Di dalamnya banyak orang terkurung dengan gerbang besi. Tampak seperti penjara. Damar berjalan masuk ke dalam dan melihat para perempuan menggigil ketakutan di dalam sel. Dengan gerakan cepat, Damar menghabisi bajak laut yang menjaga sel. Hal yang miris adalah sebagian dari perempuan ini terlihat masih remaja, tak sedikit yang bertubuh seksi. Kapal macam apa Sun Sin ini? Tentu saja, ini semua tidak ada hubungannya dengan Damar. Dia hanya bertujuan menyelamatkan orang-orang ini saja. Namun hal yang miris kembali terjadi, begitu Damar membuka pintu besi itu. Bukannya senang,
Para perempuan ini terlihat berlari ke sudut ruangan dengan ketakutan. Jelas, mereka sudah melihat hal yang tak pantas. Damar mengerutkan kening dan berkata dengan keras, "Semuanya. Pulau ini sudah dikendalikan oleh kami. Sekarang kalian semua sudah bebas dan kalian bisa kembali ke Sun Xin." Beberapa orang masih tidak percaya. Kemudian Lilia dan Thalia mencoba membujuk mereka. "Semuanya, ayo keluarlah. Jangan takut." Satu persatu mulai keluar dari sel. Mereka berjalan keluar dan melihat para bajak laut yang pingsan. Semua orang tampak lega dan bahagia. Sekelompok besar perempuan menuju ke Sun Xin. Saat sampai di dermaga, mereka berlari dan ada beberapa yang mengucapkan terima kasih pada Damar dan yang lainnya. Sun Xin ini mungkin bukan sembarang kapal pesiar. Di sebelahnya, Thalia berkata, "Perempuan-perempuan ini berpakaian terlalu seksi. Mereka mungkin mainan para pengusaha kaya." Damar melambaikan tangannya dan berkata, "Ini tidak ada hubungannya dengan kita." "Damar." Pada saat ini, terdengar suara seseorang dari sekumpulan perempuan itu sedang memanggil Damar dengan ragu-ragu. Damar menoleh dan mendapati sosok yang dikenalnya. Dia mengenakan dress pendek, rambutnya acak-acakan. "Nessa, kenapa kamu bisa di sini?" tanya Damar. "Ya, perempuan ini adalah Nessa Raharjo, sepupu dari mantan istri Damar, Sisi Raharjo." Damar tidak menyangka akan bertemu dengan Nessa di sini. Kapal Sun Xin bersisi pengusaha kaya. Orang yang naik kapal ini bukan sembarang orang. Kondisi keluarga Nessa seharusnya tidak mampu memenuhi syarat untuk naik kapal pesiar ini. Wajar saja Damar sedikit terkejut saat melihat Nessa. Di sampingnya, Dewan diam-diam mengacungkan jempol pada Damar dan berkata, "Ketua, kamu memang luar biasa. Dimanapun tempatnya, pasti ada saja perempuan cantik yang datang. Aku hanya iri dengan keahlianmu ini, bahkan sepertinya Chris masih harus belajar darimu." Lilia dan Thalia menoleh bersamaan dan sedikit cemberut. Damar memegang kepalanya dengan kesal. Dia memelototi Dewan dan dengan cepat berkata, "Dokter Lilia, kamu pasti tahu siapa dia kan? Dia orang kota JC, sepupu Sisi." Lilia linglung. Dia tahu Nessa, saat dia menyelidiki Damar sewaktu di JC dulu. Lilia memiliki semua informasi mengenai semua orang yang ada di sekitar Damar. Hanya saja, Nessa saat ini tampak sedikit berbeda. Dia terlihat berani dalam berpakaian, jadi Lilia tidak mengenalinya sedari tadi. "Hah, dia keluarga dari mantan istrimu?" tanya Thalia. Dewan juga menatap Nessa dengan penasaran. Damar mengerutkan kening. Dia memandang Nessa dan berkata, "Kenapa kamu bisa sampai di sini? Jangan bilang Sisi juga bersamamu." "Kak Sisi tidak ada di sini," kata Nesar dengan cepat. Setelah selesai bicara, dia tampak takut sekaligus sedih. Air matanya jatuh begitu saja. Damar merasa aneh, harusnya Nessa tidak mungkin berada di tempat seperti ini. Terlebih background keluarganya tidak mungkin bisa membuatnya naik ke kapal sebagai tamu. Apalagi kalau bukan sebagai penghibur para pengusaha hidung belang. Saat Nessa dan Sisi meninggalkan LH, Damar sudah meminta Barikang untuk memberi mereka berdua pekerjaan di grup Panorama. Walaupun tidak langsung kaya raya, tapi gaji mereka seharusnya lebih dari cukup untuk menyambung hidup. "Cerita saja kalau ada hal yang kamu pikirkan," kata Damar. Aku ditipu." Nessa menutupi wajahnya lalu berjongkok. "Setelah aku kembali ke JC, aku pergi bekerja di grup Panorama. Suatu hari perusahaan membuat perjalanan bisnis dan menghubungiku. Ada sebuah perusahaan besar di NJ, lalu aku bertemu dengan anak orang kaya, generasi kedua. Dia mengejarku tanpa henti. Sebulan yang lalu, dia bilang ingin mengajakku jalan-jalan menemani dia dan orang tuanya berkeliling dunia. Aku mengikutinya dan naik kapal pesiar mewah ini, tapi baru setelah kapal ini berlayar. Aku sadar kalau kapal ini adalah tempat busuk. Ada banyak perempuan di dalamnya, semuanya dalam model, orang pinggiran dan banyak lagi.
Intinya mereka semua adalah mainan orang kaya. Kata Nessa, sepertinya hal ini terjadi juga karena sifat Nessa yang masih tetap sama. Dia selalu tergila-gila dengan para generasi kedua yang kaya. Sebenarnya ada banyak lelaki yang menunggunya, tapi karena Nessa lebih memilih harta ketimbang ketulusan, dia sampai bertindak terlalu jauh seperti ini. Jadi kamu ditipu? Tanya Damar. Iya, jawab Nessa. Dia juga memintaku untuk tidur dengan orang lain. Aku tidak mau, lalu dia memukulku. Sampai aku diculik oleh bajak laut. Di sebelahnya, Dewan menghela nafas dan berkata, "Ketua, keluarga mantan istrimu bukan orang yang baik kan? Aku dengar mereka tidak menyukaimu karena kamu yang tidak punya uang dan ingin memutuskan hubungan denganmu. Lalu saat semuanya terungkap dan ternyata kamu memiliki banyak harta, mereka kembali dan mengejarmu dan meminta rujuk. Iya kan? Jadi kita beritahu kamu, kapal ini bukan sembarang kapal yang menerima tamu sembarangan. Apa kamu yakin ditipu? Bukannya kamu sampai ke kapal ini untuk mengejar uangmu? Masa depan yang kamu impikan atau bisa aku bilang generasi kedua? Sejujurnya, kamu terlalu banyak memilih untuk mencari pasangan. Wajar saja kalau kamu masih ingin bersenang-senang. Tapi lelaki yang tulus tidak akan datang pada perempuan yang tidak tulus." Mendengar ucapan Dewan, air mata Nessa kembali mengalir. Tiba-tiba ada banyak perempuan yang panik dan berlari turun dari kapal. "Kakak ipar!" teriak Nessa. Damar merasakan kepalanya berdenyut. Bertahun-tahun dia melayani keluarga mantan istrinya, dan tidak sekalipun Nessa pernah memanggilnya kakak ipar. Sekarang, setelah dia sudah bercerai, baru Nessa memanggilnya kakak ipar. Dunia ini memang hanya bergerak kalau ada uang. Kenyataan yang menjijikkan. Selamatkan aku tidak bisa kembali ke Sun Sin. Kalau kamu menyelamatkan kami sekarang, mata Nessa kembali berkaca-kaca. Serahkan padaku. Talia tiba-tiba berkata, kita selamatkan saja dia. Damar menganggukkan kepala. Lagi pula dia tidak bisa begitu saja melupakan kebaikan ayah Sisi. Ayo kita pergi, kata Damar. Dewan memandang Vincent yang bersembunyi di sebelahnya dan berkata, keluar, jangan coba-coba menguji kesabaranku. Wajah Vincent pucat, sedikit lagi dia berhasil melarikan diri. Tapi dia terlambat. Damar memimpin jalan menuju pelabuhan. Tak berapa lama, Damar melihat orang-orang yang dibawa dari Sin City terlihat sedang memukuli bajak laut. Mulai dari ujung ke ujung, mereka sibuk menyelesaikan misi. Pada awalnya, mereka hanya ingin membuat kesepakatan lalu pergi secepat mungkin. Tapi kemudian mereka malah mendapatkan serangan tak terduga dari para bajak laut. Damar tidak mengganggu urusan para penjahat Sin City ini. Mereka masih mencoba menaklukkan pulau-pulau yang dipimpin oleh si Codet. Setelah hampir 4 atau 5 jam kemudian, ribuan bajak laut diikat di pinggiran jalan. Damar berdiri dengan sekelompok besar perempuan. Si Codet memperhatikan apa yang terjadi pada Damar dan yang lainnya, dia segera menghampiri. Matanya beberapa kali melihat ke arah para perempuan yang dibawa Damar. Damar, bagus sekali. Bagaimana situasinya sekarang? Taya Damar terlalu malas menanggapi mata keranjang si Codet. Si Codet mengangguk dan berkata, hampir semua kita taklukkan. Semua senjata, gudang senjata sudah ditemukan oleh orang-orang kita. Damar mengangguk dan berkata, di mana Chris? Dia bilang kalau kami tidak pandai berkomunikasi, jadi dia pergi sendiri untuk bernegosiasi dengan orang-orang di Sun Sin, kata si Codet. Damar mengangguk, dia memperhatikan langit yang mulai berubah menjadi gelap. Dia berbalik dan berkata pada sekelompok perempuan di belakangnya, kalian bisa kembali ke Sun Sin. Setelah berbicara, Damar menatap Nessa Algitan bertanya, siapa nama orang yang menipumu? Nessa sudah jauh lebih tenang saat ini. Dia tahu kalau Damar adalah Night Watcher dan dia sudah melihat betapa kuatnya Night Watcher itu. Dia sekarang merasa aman. Nessa dengan cepat menjawab, namanya Surya.
Damar menyentuh hidungnya kemudian berkata pada si Codet, "Pergi dan beritahu Chris. Bawa diam-diam orang yang bernama Surya ke kapal kita." Si Codet mengangguk dan berkata, "Oke." Beberapa perempuan sedang dibantu Lilia dan yang lainnya untuk menenangkan diri. Setelah itu mereka berterima kasih pada Damar dan yang lainnya lalu pergi ke Sun Shin. Bersambung.